Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video tentang pernikahan jin dan manusia yang akhirnya lahirlah sosok Ratu Balqis, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pernikahan jin dan manusia dalam Islam berdasarkan kitab para ulama dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon simak sampai selesai agar tidak keliru dalam memahami kebenaran tafsir para ulama terdahulu. Terima kasih untuk selalu mendukung channel ini terus berkembang. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah bisa manusia menikah dengan bangsa selainnya? Jika sebagian lain daripada kita sering mendengar dengan istilah pesugihan dan lain sebagainya, maka pernikahan jin dan manusia adalah hal yang benar terjadi, sebagaimana keyakinan mereka. Tapi apakah hal itu mungkin? Di video ini, kita akan membahasnya dengan merujuk kepada kitab masyhur dalam menjawab pertanyaan ini. Pertama, Allah telah memberikan kita nikmat dengan menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Sehingga seorang laki-laki dapat tenang hidup dengannya dan terwujud kasih sayang di antara mereka berdua, dan agar bumi ini dapat dikelola dengan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Kemudian Allah berfirman kembali dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Firman Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah menafsirkan surah An-Nahl ayat 72 sebagai berikut. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan nikmat kepada anak Adam dengan menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis mereka sendiri. Seandainya pasangan terdiri dari jenis lain, tidak akan terjadi kesatuan, cinta dan kasih sayang. Akan tetapi dengan rahmatnya, Dia menjadikan di antara anak Adam laki-laki dan wanita, lalu menjadikan kaum wanita istri bagi kaum laki-laki. Ini merupakan nikmat yang paling besar, sebagaimana dia merupakan tanda paling agung yang menunjukkan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja yang berhak untuk disembah. Syekh Asy-Shinqiti melanjutkan di tempat lain bahwa hal ini merupakan nikmat yang sangat agung dan bahwa dia merupakan tanda kebesaran Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 21 di atas. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qiyamah, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala berfirman kembali dalam surah Al-A'raf, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, adapun tentang hukum pernikahan antara jin dan manusia, para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hal itu adalah haram. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan hal itu adalah makruh. Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ulama seperti Imam Malik, Hakam bin Utaibah, Qatadah, Hasan, Uqbah al-Asham, Hajjab bin Artah,
dan Ishaq bin Rahawaih. Boleh jadi, makna makruh menurut sebagian ulama adalah mengharamkan, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat ketiga, diperbolehkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah berkata, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan pernikahan antara anak Adam dan jin. Sejumlah ulama melarangnya, namun sebagian lainnya membolehkannya. Menurut Al-Manawi dalam kitab Syarh Al-Jami' Asy-Syaghir, dia berkata, disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Asy-Syirajiyah dari kalangan Hanafi, tidak boleh terjadi pernikahan antara manusia dengan jin atau dengan manusia air karena perbedaan jenis. Sedangkan dalam Fatwa Al-Barizi dari kalangan Syafi'i dikatakan tidak boleh terjadi pernikahan antara keduanya. Namun Ibnu Ahmad menguatkan pendapat yang memperbolehkannya. Al-Mawardi berkata, perkara ini tertolak secara logika karena berbedanya kedua jenis dan tabiat. Anak Adam adalah dunia fisik, sedangkan jin adalah dunia rohani. Yang satu terbuat dari tanah, sedang yang satunya terbuat dari api. Perpaduan dengan perbedaan seperti itu pasti tertolak, dan tidak mungkin terjadi keturunan dengan perbedaan tersebut. Ibnu Al-Arabi dari mazhab Maliki berkata, pernikahan mereka diperbolehkan secara logika. Jika ternyata disahkan berdasarkan syariat, maka dia lebih baik. Pencatatnya berkata, tidak aku ketahui dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Nabi SAW nas yang menunjukkan diperbolehkannya pernikahan antara manusia dengan jin. Bahkan yang tampak dari zahir ayat-ayat yang ada adalah tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberi nikmat kepada Bani Adam berupa istri-istri yang terdiri dari jenis mereka sendiri. Maka dipahami dari ayat tersebut bahwa Dia tidak memberikan istri dari jenis yang berbeda. Seperti perbedaan antara manusia dengan jin, itu sangat tampak. Hal ini juga dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan berasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Firman Allah Ta'ala, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, itu dalam konteks memberikan nikmat. Hal ini menunjukkan bahwa Dia tidak menciptakan istri-istrinya dari selain jenis mereka. Syekh Walizar bin Syahiz ad-Din Hafizullah berkata, adapun masalah ini dari segi realitas, maka semuanya menyatakan kemungkinan terjadinya, karena nas yang ada tidak menyatakan secara jelas apakah diperbolehkan atau dilarang. Maka kami condong kepada pelarangan secara syariat, sebab memperbolehkannya akan menyebabkan beberapa hal yang membahayakan, diantaranya tersebarnya perbuatan zina. Lalu mereka kaitkan hal tersebut dengan dunia jin, karena dunia jin adalah perkara gaib, tidak mungkin dilakukan penyelidikan atasnya. Sedangkan Islam sangat memperhatikan dalam masalah menjaga kehormatan. Mencegah kerusakan didahulukan bagi mendatangkan kebaikan, demikian sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Yang kedua, akibat dari pernikahan seperti itu terhadap keturunan dan kehidupan keluarga. Anak-anak, kepada siapa nasab mereka disandangkan? Bagaimana bentuknya? Apakah seorang istri dari jin tidak boleh berbentuk? Yang ketiga, interaksi dengan jin dengan cara seperti ini membuat manusia tidak selamat dari gangguan. Padahal, Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dari gangguan. Dengan kenyataan ini, tampaklah bahwa memperbolehkan hal ini akan menyeret orang-orang ke berbagai permasalahan yang tiada ujung dan sulit mencari solusinya. Ditambah lagi, dampak buruknya terhadap keyakinan dalam jiwa, akal, dan kehormatan. Padahal hal itu semua adalah perkara yang sangat dilindungi dalam Islam. Begitu pula pernikahan antara kedua jenis tersebut tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Begitulah sahabatku seiman,
perbedaan-perbedaan dari para ulama mengenai pernikahan manusia dengan jin, kami sendiri lebih condong kepada pendapat yang melarang tindakan itu secara syariat. Jika sahabat punya pendapat lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.